Saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh panitia, pengurus FKIP, ya. Sangat-sangat mengapresiasi undangannya untuk saya, karena sudah cukup lama juga saya tidak hadir, ya. Mungkin karena pandemi sehingga tidak memungkinkan kita untuk bertemu. Tetapi saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan, meskipun penuh dengan tantangan, tapi bersyukur juga kepada Tuhan atas perlengkapan, atas semua teknologi yang memungkinkan kita masih bisa bertemu secara offline dan juga secara online. Jadi kalau dulu kita hanya bertatap muka secara offline, sekarang bisa dua-duanya. Ya, ini luar biasa, ya. Jadi bukan hanya di ruangan ini, tetapi juga di tempat yang jauh. Bahkan dari Sibolga, dari Tarutung pun bisa dengar, ya. Asalkan sinyalnya bagus, ya. Baik, sebagaimana yang diberikan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan dengan cara eksposisi, yang diambil daripada Kolose 1 ayat 15 sampai yang ke-23. Saya berterima kasih sekali atas ayat yang diberikan untuk saya bagikan. Dan memang cenderungnya kalau bagian saya itu selalu eksposisi, ya. Ya, memang karena itu adalah salah satu hobi kesukaan saya untuk membahas Alkitab secara eksposisi atau secara ekspositori, ya. Jadi pelajaran ini saya berikan nama Christ is the reason. Kristus adalah alasan. Dan dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23, saya membagikan ke dalam 3 bagian besar. Dan di dalam 3 bagian besar itu nantinya akan ada juga sub-sub bagiannya. Yang pertama adalah tentang siapa Yesus. Itu akan diambil dari ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Itu adalah tentang siapa Yesus, ya, bagian pertama. Jadi dari perikop itu kita bagikan. Bagian pertama adalah tentang siapa Yesus. Ya, semoga kita bisa melihat pada PowerPoint, tetapi kalau tidak ada nanti saya bisa bagikan juga setelah pembelajaran ini. Kemudian bagian yang kedua itu diambil dari ayat yang ke-19 sampai yang ke-22 adalah tentang apa yang Yesus lakukan. Jadi pertama tadi tentang siapa Yesus, kemudian bagian kedua adalah tentang apa yang Yesus lakukan, itu ayat 19 sampai 22, ya. Ayat 19 sampai 22. Kemudian yang ketiga adalah tentang implikasinya. Jadi tidak lengkap kalau kita hanya mempelajari tentang Yesus, kemudian tentang apa yang dia lakukan, tetapi kita tidak mempelajari apa implikasinya. Ya, so what-nya itu. So what-nya itu maksudnya, lantas kalau demikian apa yang perlu kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Itu adalah bagian yang penting juga. Jadi bukan saja hanya tentang kebenaran firman-Nya, tetapi bagaimana kita menerima pembelajaran itu dan dapat mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Dan itu ada pada ayat yang ke-23. Jadi Paulus juga sangat mengerti bahwa pengajaran-pengajaran Paulus secara kristologi tentang Yesus juga berkaitan dengan apa yang seharusnya umat Tuhan lakukan. Apa yang seharusnya orang Kristiani lakukan berlandaskan atas kebenaran yang telah dibagikan atau diajarkan. Baik. Kita mulai dari ayat yang ke-15 sampai yang ke-18 tentang siapa Yesus. Saya sengaja tidak pergi kemana-mana dalam pembelajaran teks ini, artinya tidak pergi kepada ayat-ayat yang jauh, tetapi kita fokuskan pada Kolose itu sendiri, ya. Jadi kita akan lihat pada ayat 15 sampai yang ke-18. Dikatakan di sini, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik memerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi dari 4 ayat ini saja, ayat yang ke-15 sampai yang ke-18, dari situ kita dapat membagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah bahwa Yesus adalah representasi Allah. Itu terdapat pada ayat yang ke-15. Yang kedua, bahwa Yesus adalah eksekutor penciptaan. Jadi dia yang mengeksekusi penciptaan tersebut. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Kemudian tentang praeksistensi Yesus, bahwa dia telah eksis sebelum dunia dijadikan. Itu ada pada ayat yang ke-17. Dan kemudian yang keempat adalah bahwa Yesus adalah kepala jemaat. Itu dikatakan pada ayat yang ke-18. Jadi dari keempat ayat itu saja kita bisa memahami siapakah Yesus berdasarkan atas surat Paulus kepada jemaat Kolose. Yang pertama, Yesus adalah representasi Allah. Dikatakan di ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, kita dapat membandingkan dengan Yohanes 1 ayat 18. Boleh kita bandingkan ke sana, karena di sana juga berbicara tentang Yesus. Rasul Yohanes mengatakan, di dalam Yohanes 1 ayat 18, disebutkan seperti ini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu berdasarkan atas versi Yohanes 1 ayat 18. Jadi Rasul Yohanes mengatakan bahwa Bapa itu tidak kelihatan, tetapi yang menyatakan Bapa adalah anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini konsisten, ini selaras, ini harmonis, mengatakan hal yang sama, yang serupa, bahwa Yesus adalah representasi Allah, bahwa dia merepresentasikan, mewakili Allah, menyatakan Allah kepada kita, menyatakan Allah bagi atau untuk kita. Kemudian di Ibrani 1 ayat 2 juga konsisten, dikatakan di sana, maka Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah, kita bisa garis bawahi di sana kata perantara yang mengartikan juga representasi. Jadi bahwa Bapa direvelasikan, bahwa Bapa dinyatakan dengan perantaraan Yesus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi benarlah bahwa Yesus adalah representasi Allah. Kemudian yang kedua, Yesus adalah eksekutor penciptaan. Apabila kita bandingkan dengan ayat-ayat yang lain juga sangat konsisten, supaya lebih jelas saya bacakan pada ayat 16. Dikatakan di sini, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Yesus adalah eksekutor penciptaan yang mengeksekusi penciptaan. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 1 dan 26, Mazmur 33 ayat 6, Efesus 3 ayat 9, Ibrani 1 ayat 8 sampai 10, Wahyu 4 sampai 11, konsisten mengatakan bahwa Yesus adalah eksekutor penciptaan. Dialah yang mengeksekusi penciptaan itu. Jadi saya pernah belajar juga kitab-kitab Targum, kemudian saya juga pernah belajar perspektif dari seorang filsuf Ibrani yang bernama Philo. Mereka mengatakan bahwa bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan firman.
Dan kemudian Rasul Yohanes juga mengatakan bahwa Kristus adalah firman. Jadi ini lagi-lagi konsisten bahwa penciptaan itu dilakukan oleh Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita bisa memahami bahwa Yesus adalah representasi Allah, dia adalah eksekutor penciptaan. Yang ketiga, kita pelajari dari surat Kolose yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat. Dia mengatakan pada ayat 17 bahwa Yesus itu sudah eksis sebelum penciptaan. Dikatakan pada ayat 17 demikian. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, ini menunjukkan pra-eksistensi Yesus, artinya bahwa Yesus itu sudah eksis sebelum dunia diciptakan. Jadi kalau kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat 1, ya, dikatakan di sana bahwa Yesus itu eksis ya sebelum penciptaan, dan dia koeksis dengan Bapa. Dikatakan dia bersama-sama dengan Allah, ya. Dan dia juga self-exist. Self-exist maksudnya dia tidak diciptakan. Jadi Yesus itu pra-exist, atau dalam bahasa Inggrisnya pre-exist, dan co-exist karena dia bersama-sama dengan Bapa. Ya, kalau dalam bahasa Yunaninya dikatakan prostonteon. Dalam bahasa Inggris dikatakan face to face with God, and the Word was God. Ya, jadi kalau dalam bahasa aslinya mau diterjemahkan dalam bentuk yang sama, bukan and the Word was God, tetapi and God was the Word. Ya, tetapi ya sama saja sebenarnya, ya. Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman, dia bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Itu dikatakan pada Yohanes 1 ayat 1. Jadi Yesus itu pra-eksis. Ini yang membuat orang Yahudi, ya, disebut dalam bahasa Yunaninya Yudaioi, ya. Yudaioi itu semacam satu kelompok yang sangat tidak suka Yesus, dan mereka adalah kemungkinan adalah para pemimpin agama di Judea. Dan mereka inilah yang menggerakkan orang-orang, mendorong orang-orang supaya menyalibkan Yesus. Ya, jadi mereka ini adalah bisa dikatakan pelopornya, ya, dibalik daripada penyaliban Yesus itu, ya. Nah, Yesus berkata kepada mereka, dia mengatakan seperti ini, sebelum Abraham aku telah ada. Itu dalam Yohanes pasal 8 kalau kita melihat. Dalam Yohanes pasal 8, lalu mereka mengatakan, umur kamu itu belum sampai 50. Tetapi bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa kamu pernah berjumpa dengan Abraham? Lalu Yesus mengatakan hal yang sama seperti yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham. Dia itu pra-eksis. Artinya sebelum dia lahir melalui kandungan Maria, sebelum dia lahir di Bethlehem itu, dia sudah ada. Dia sudah eksis. Sebagaimana dalam kitab Mika dikatakan bahwa, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak dahulu kala. Artinya apa? Artinya sebelum dia lahir di Bethlehem, dia itu sudah ada. Jadi Yesus itu bukan baru ada, bukan baru eksis nanti setelah lahir di Bethlehem, tetapi dia sudah pre-eksis, ya, sudah pra-eksis, ya. Itu yang ketiga dari bagian pertama, bagian besar yang pertama. Kemudian yang keempat adalah Yesus adalah kepala jemaat. Itu dikatakan pada ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 mengatakan demikian, ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ya, jadi kita memahami bahwa Kristus adalah kepala jemaat. Kepala jemaat secara universal, ya, seluruh dunia, semua umat Kristiani, orang-orang yang percaya di seluruh dunia, kepalanya adalah Kristus, ya. Memang mungkin bisa berbeda di dalam hal
struktur organisasi, siapa ketua organisasinya, siapa wakil dan lain sebagainya, mungkin itu bisa berbeda, tetapi kepala kita pada dasarnya, pada prinsipnya adalah satu, yaitu Kristus ya. Jadi itu yang kita bisa pahami dari bagian yang pertama tentang siapakah Yesus. Kemudian yang kedua tentang apa yang dia lakukan, itu pada ayat 19 sampai 22. Yang pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah merekonsiliasi. Itu dikatakan pada ayat yang ke-20. Saya akan bacakan kepada kita agar lebih jelas. Dikatakan di sini, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan kita adalah mendamaikan kita. Emangnya masalah kita apa sih? Masalah kita itu sangat besar. Karena dosa-dosa kita, maka kita menjadi musuh Allah. Kita terpisah dengan Allah, kita menjadi musuh Allah karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tetapi mengapa kemudian kita diterima oleh Allah kembali? Karena ada satu pribadi, karena ada satu oknum yang bekerja melakukan sesuatu untuk kita. Dia merekonsiliasi kita, dia mendamaikan kita dengan Bapa. Tanpa dia maka kita tidak akan terrekonsiliasi. Itulah sebabnya maka keselamatan itu bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena pekerjaan Kristus. Jadi jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita kerjakan bisa menyelamatkan kita. Hanya apa yang dikerjakan Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Dia yang merekonsiliasi kita. Ibarat kalau kita belanja uang kita, mata uang kita tidak laku ketika kita mau belanjakan. Hanya mata uang Tuhan yang berlaku. Ya, itu seperti itu. Seperti kita mau coba tebus dosa-dosa kita ini dengan amal perbuatan baik kita, yang mana itu okelah kita apresiasi, tetapi itu tidak akan pernah bisa merekonsiliasi kita dengan Bapa. Hanya pekerjaan Kristus, hanya karya Kristus yang dapat merekonsiliasi kita dengan Bapa. Ini seharusnya membantu kita untuk semakin mengapresiasi Kristus itu sendiri. Apalagi ini kan sudah dekat dengan Paskah ya. Jadi kalau Paskah kita ingat ayat ini, kita patut untuk bersyukur dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendamaikan saya dengan Bapa. Karena dosa-dosa saya telah menjadi musuh Tuhan karena pelanggaran-pelanggaran saya. Dan apapun yang saya akan lakukan, apapun yang saya lakukan sebenarnya tidak akan pernah layak dan tidak akan pernah sanggup. Hanya pekerjaan Tuhan. Hanya karya Tuhan Yesus yang dapat mendamaikan kita dengan Bapa." Amin. Jadi ini patut untuk kita ingat. Yang pertama, Tuhan Yesus melakukan rekonsiliasi. Yang kedua yang dia lakukan adalah imputasi. Imputasi adalah bukan amputasi ya. Amputasi ini itu namanya bagian tubuh kita itu dipotong mungkin karena luka atau bagian tubuh kita membusuk dan lain sebagainya, itu amputasi. Tapi ini imputasi. Imputasi maksudnya begini. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat di dalam Alkitab, sering sekali arti daripada imputasi itu terkandung di dalam banyak teks. Imputasi itu maksudnya begini, bahwa penyaliban Yesus itu bukan karena kesalahan dan dosa dia, tetapi karena dosa kita diimputasikan kepada dia. Mungkin lebih gampang dimengerti kalau kita menggunakan kata transfer. Kalau transfer kan kita sering mengerti kan, gampang ya, mudah mengerti. Kalau transfer, tolong dong transfer 10.000 dari OVO lo ke OVO gua, dari dana kamu ke dana saya, dari ShopeePay kamu ke ShopeePay saya, transfer dong. Nah itu gampang, dari rekening kamu ke rekening saya. Nah mungkin lebih mudah dipahami kalau kita sebut transfer. Jadi itu seperti mentransfer dosa kita kepada Yesus. Dan Yesus mentransfer kebenarannya kepada kita. Itu yang dimaksud dengan imputasi. Imputasi itu seperti kita mentransfer dosa-dosa kita kepada Tuhan.
Tuhan mentransfer kebenarannya kepada kita. Jadi yang benar siapa? Kalau Tuhan mentransfer kebenarannya kepada kita, kita mentransfer dosa kita kepada Dia, yang benar siapa? Yang menjadi benar kemudian. Kenapa orang Kristen disebut orang benar? Karena kebenaran Kristus ditransfer kepada kita. Jadi jangan berpikir kalau kita disebut orang benar itu karena kita kebagusan amat. Bukan. Sekali lagi saya katakan, ini adalah karena pekerjaan Kristus. Karena kebenarannya ditransfer kepada kita dan dosa-dosa kita ditransfer kepada Dia. Itu sebabnya kita disebut orang kudus. Jadi kalau kamu disebut orang kudus, kamu jangan bilang, tadi saya sih agak-agak marah itu tadi waktu saya disenggol bawa motor tadi ya, waktu mau nyebrang. Saya bukan orang kudus. Benar. Benar, kita bukan orang kudus. Ya, kita bukan orang kudus dalam artian bahwa kita ini tidak punya kesalahan sedikit pun dalam hidup kita. Tapi kudus yang dimaksud adalah kudus secara posisional karena Kristus telah mentransfer kebenarannya, maka kita menjadi kudus secara posisional. Secara posisional, ya. Dan makanya di dalam kitab Yesaya dikatakan kejahatan kitalah yang ditanggungnya. Dia dikira orang kena tulah, padahal kejahatan kitalah yang dipikulnya. Itu kan? Dalam Yesaya pasal 53. Dosa kita ditanggungnya. Dosa kita ditanggungnya. Jadi tadi kalau MC tadi mengatakan kita harus mengutamakan Tuhan, ini mungkin bisa menjadi alasan kenapa kita perlu mengutamakan Tuhan. Coba, siapa yang pernah atau siapa yang bisa menanggung dosa kita? Menanggung hutang kita mungkin ada orang bisa. Tapi menanggung dosa kita siapa yang bisa? Bukan 1-2 dosa, semuanya. Nah, betapa kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Patut mengasihi Tuhan karena Dia telah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi kita mengimputasi dosa kita kepada Tuhan, Tuhan mengimputasi kebenarannya kepada kita. Mungkin lebih kalau kalian pernah mendengar ilustrasi tentang jenderal, ini menurut saya ilustrasi yang bisa menggambarkan tentang imputasi ini. Jadi jenderal punya anak buah di dalam sebuah markas, ya, dan mereka tinggal bersama-sama karena mungkin ada misi yang harus dikerjakan. Dan kemudian beberapa waktu setelah tinggal di dalam markas tersebut, 1-2 anak buahnya datang kepada dia dan mengatakan, "Pak, bekal makanan kita hilang. Cari pencurinya." Pertama-tama mungkin jenderal tidak terlalu merasa terganggu, tapi mungkin cukup terkejut. Mengapa di markas tentara bisa kehilangan bahan makanan? Kemudian hari selanjutnya hilang lagi. Lalu jenderal semakin merasa begitu terganggu dan mengatakan, "Kita harus temukan dan harus tangkap. Dan kalau penjahatnya atau pencurinya ketangkap, ini harus dihukum dan harus dicambuk." Harus, katanya. Lalu dicari di markas tersebut, dan apa yang terjadi? Anak buah daripada jenderal tersebut membawa ibunda daripada sang jenderal. Karena apa? Karena ternyata ibunda jenderal itulah yang mencuri bahan-bahan makanan itu untuk dia makan sendiri. Ya. Lalu jenderal merasa terkejut. Dia berpikir apa yang harus dia lakukan. Dia sudah bilang kalau sudah ketangkap harus dihukum, harus dicambuk. Lalu apa yang dilakukan jenderal? Sang jenderal tersebut mengatakan, "Oke, saya tadi sudah bilang, saya sudah katakan bahwa pencurinya harus ditangkap dan dicambuk. Kalau begitu, kalian tetap lakukan. Hanya saya akan memeluk ibu saya dan kalian tetap mencambuk ibu saya yang ada di dalam pelukan saya." Dengan kata lain, jenderal itu menahan atau membentengi atau menjadi perisai bagi ibunya. Dia melindungi ibunya. Inilah sebenarnya gambaran kita dengan Yesus. Sebenarnya yang bersalah itu adalah kita. Tetapi kita dilindungi
oleh darah dan pengorbanan Yesus. Dialah yang dicambuk. Dialah yang menerima hukuman untuk kita. Kita dibenarkan karena pekerjaannya. Kita dibenarkan karena karyanya. Dosa-dosa kita transfer kepada Dia. Kebenarannya Dia transfer kepada kita. Sehingga kita bebas daripada hukuman tersebut. Dari sini kita bisa melihat betapa besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Betapa istimewanya kita bagi Tuhan. Dan betapa besar yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Dengan dasar itu, maka kita bisa lanjutkan pada bagian ketiga tentang implikasi apa yang harus kita lakukan. Jadi kita telah memahami siapa Yesus dan apa yang Dia kerjakan. Maka pada bagian yang terakhir adalah apa yang seharusnya kita lakukan dengan semua hal tadi. Dengan Yesus merepresentasikan Tuhan, dengan Yesus adalah eksekutor penciptaan, Dia telah eksis sebelum dunia dijadikan, Dia adalah kepala jemaat, Dia merekonsiliasi kita, Dia mengimputasi kebenarannya kepada kita. Lantas yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah apa yang seharusnya kita lakukan dengan semua itu? Rasul Paulus mengatakan seperti ini kepada jemaat Kolose. Pada ayat yang ke-23, Rasul Paulus mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Kolose dengan dasar semua tadi, dengan alasan semua yang tadi, agar jemaat bertekun dalam iman, agar tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Hal yang lebih spesifik kita bisa terjemahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang dimaksud dengan bertekun dalam iman, kita bisa terjemahkan di dalam konteks kita masing-masing. Apa maksudnya bertekun dalam iman? Mungkin bertekun dalam iman maksudnya tetap bersemangat di dalam menjalani hidup, tetap bersemangat di dalam berdoa dan bersaat teduh mungkin untuk konteks kita. Ya, tetap teguh dan tidak bergoncang. Mungkin kita implikasinya dalam konteks kita mungkin jangan kita khawatir, jangan kita bersungut-sungut, ya, jangan kita tidak bersyukur, ya. Mungkin itu maksudnya dalam konteks kita yang lebih spesifik. Tapi artinya dengan dasar itu seharusnya kita menjalani hidup kita dengan penuh syukur, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, melakukan yang terbaik, bertekun, ya. Kalaupun ada tantangan, kita tetap tabah, karena kita tahu Tuhan telah melakukan yang jauh lebih besar daripada semua itu. Amin. Mari kita mengambil firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, sebagaimana judul pelajarannya adalah Christ is the reason, menjadi alasan bagi kita di dalam menjalani kehidupan yang penuh semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Meski mungkin ada banyak tantangan, kita percaya Tuhan telah mengerjakan hal-hal yang jauh lebih besar bagi kita, dan itu menjadi dasar dan alasan buat kita untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan yang telah terlebih dahulu berbuat baik untuk kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, agar kebenaran ini boleh menyemangati kami, agar kebenaran ini menguatkan kami, memberikan kami dorongan, memberikan kami sukacita, memberikan kami keteguhan di dalam menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan persoalan. Kami berdoa agar kami tetap bertekun
untuk melakukan terobosan-terobosan, melakukan yang terbaik, segala sesuatunya karena Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.